Aliwahana Sapardi Djoko Damono. Sebermula adalah bunyi. Contoh kasus, bunyi gambar. Sebermula adalah bunyi, baru sesudah itu muncul gambar. Demikian kira-kira inti beberapa alinea sebelum ini. Kita ada di dunia ini untuk berkomunikasi. Bahasa yang kita ciptakan mula-mula adalah bunyi. Kalau gerak-gerik, tidak kita masukkan sebagai bahasa. Atau dalam tulisan ini, kita tentukan saja alat yang pertama kita rancang adalah berupa bunyi. Sesudahnya baru gambar. Gambar bisa berupa tiruan dari sesuatu yang kasat mata, manusia, binatang, dan sebagainya. Atau konsep yang lahir dalam pikiran manusia. Kita bisa mengucapkan kata pohon, tetapi juga bisa mengalihkannya ke dalam gambar pohon atau menuliskannya dalam urutan aksara POHON. Kalau dilisankan kata pohon bisa dipahami oleh orang yang bisa berbahasa Indonesia, tetapi tentu terdengar asing bagi orang yang tak berbahasa Indonesia. Demikian juga halnya dengan rangkaian huruf P, O, H, O, N. Kita bisa membaca dan memahami artinya, tetapi bagi orang Eskimo misalnya, huruf-huruf yang berjajar itu tidak menimbulkan gambaran atau pengertian apa-apa. Rangkaian huruf P, O, H, O, N bagi mereka tetap berupa gambar, urutan aksara yang tidak bisa dimaknai. Lain halnya jika kita sodorkan adalah gambar pohon. Semua orang tentu segera mengenalnya, meskipun nama-nama yang mereka berikan berbeda-beda. Orang Inggris akan membaca gambar pohon itu sebagai tree. Orang Prancis mengenalnya sebagai arbor. Orang Eskimo menyebutnya entah apa ya, seandainya di negerinya ada pohon. Gambar yang sama bisa berasal dari bunyi yang berbeda-beda. Wahananya sama, yakni bunyi. Namun, yang menghasilkan gambar yang sama, yakni pohon, ternyata berbeda-beda bunyinya. Inilah hakikat proses perubahan dari bunyi ke aksara dan gambar. Ketiganya sebenarnya adalah tanda, kalau kita mau dan mampu menerima dan menganggapnya sebagai tanda. Perlu diingatkan bahwa huruf-huruf yang berderet-deretan di halaman kertas ini pada hakikatnya adalah gambar. Coba kita perhatikan hal-hal yang setiap hari terjadi di sekitar kita agar pengertian tentang aliwahana bisa lebih jelas. Sebelumnya, perlu diingat bahwa yang berurusan dengan bunyi adalah telinga dan urusan gambar atau aksara adalah mata. Perbedaan modalitas itu merupakan salah satu ciri proses aliwahana. Sampai sekarang di kampung atau di kompleks perumahan masih sering terdengar tukang sayur atau tukang roti menawarkan dagangannya dengan berteriak. Mereka berurusan dengan bunyi. Sering bunyi yang mereka teriakan sebenarnya tidak jelas artinya, tetapi segera bisa kita ketahui maksudnya sebab sudah terbiasa dengan bunyi itu. Dalam perkembangannya atau bersamaan dengan itu, ada juga yang tetap menggunakan bunyi untuk menawarkan dagangannya tanpa teriakan manusia, tetapi dengan sesuatu yang dipukul-pukul. Dan kita belajar bahwa kalau yang dipukul mangkok gelas, maka yang lewat adalah tukang bakso. Kalau yang dipukul gerobak dorong, yang ditawarkan adalah nasi goreng malam hari atau sayur pagi hari. Tergantung dari apa yang selama ini kita pelajari dan pahami. Wahananya berbeda. Teriakannya dihasilkan oleh mulut, bunyi, dong-dong, atau ting-ting, berasal benda apa saja. Keduanya termasuk bahasa lisan, tercakup dalam tradisi lisan. Dalam tradisi lisan itu, kemudian muncul juga cara menawarkan yang sama sekali baru, yakni lewat lagu atau bunyi-bunyian yang berasal dari kaset dan pengeras suara. Lagu yang terdengar itu biasanya adalah lagu yang sudah dikenal luas, tetapi tidak jarang dipinjam atau dicuri dari lagu rakyat, lagu populer atau bahkan musik adiluhung orang Eropa. Sebagai contoh yang disebut terakhir itu mahakarya Beethoven, Furhellis. Telah diubah menjadi nada untuk menjual roti burger keliling kampung. Dari jenis suara terdengar kita bisa mengerti apakah yang lewat penjual es krim atau penjajah roti. Tidak puas dengan bunyi-bunyian itu, tukang roti masih juga menjajakan dagangannya dengan berteriak.
Dan ketika kita keluar rumah untuk membeli roti, ternyata masih ada lagi strategi untuk menawarkan dagangannya, yakni dengan menorehkan tulisan di gerobak yang didorong atau di kayu. Demikianlah, tampaknya berbagai jenis bunyi saja kurang bisa meyakinkan. Oleh karena itu, diperlukan huruf dan juga gambar untuk menjajakan dagangan. Berbagai wahana ternyata telah dipergunakan untuk menyampaikan pesan yang sama.